Dia itu dalam posisi terbuka. Dalam posisi terbuka. Kalau dia kalau di laut kan tertutup begini. Iya. Tapi kalau mimbarnya itu dibuat dalam posisi terbuka. Jadi si pendetanya itu ada di dalam itu dia laut itu. Ya, rumah Bapak posisi di mana? Mungkin Di kampung desa Kalioba. jalannya jalan where? Masa? Oh, jalannya ke jalan Ormas ya. Oh, Jalan. lanjut. Jadi tema hari ini untuk lihat gereja masa kecil Bapak. Mungkin ibadahnya di mana waktu kecil? Dulu gereja tidak seperti sekarang ini. Gereja dulu itu dindingnya papan, terus atapnya masih seng. Nah, sekarang sudah berubah, kurang lebih 40 tahun sudah. Ya, gereja Niel sebelum direnovasi, jemaat pada saat itu mereka kerja secara gotong royong untuk mencari dan mengambil kayu sebagai tiang-tiang penyangga gereja. Ya, Berarti memang di sini tempat jemaat desa Kaliobar beribadahnya di sini, Pak. ya, sebelum berada di sini jemaat membuat dulu gereja sementara, yaitu gedung sekolah dipakai sebagai tempat beribadah sambil menunggu selesainya pembangunan gedung gereja baru ini. Kurang lebih 10 tahun mereka boleh mencari upaya untuk menyelesaikan dengan anggaran dari jemaat itu sangat terbatas. Secara gotong royong mereka mencari ikan di laut untuk mendapatkan uang untuk membeli semen, membeli besi dan sebagainya. Jemaat di sini bekerja secara bersama-sama. Dari hasil pencarian mereka berupa ikan, mereka membuat ikan asin dan mereka menjual ke berbagai tempat, bahkan sampai di kota Ambon. Kemudian yang lain dari hasil kopra. Seluruh kelapa milik jemaat itu diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja. Mereka tidak mengambil buah-buah hasil kelapa mereka untuk diri mereka sendiri, tapi mereka serahkan semuanya kepada gereja dan itu dilaksanakan oleh panitia pembangunan. Dan hasil daripada kelapa itu membuat kopra, kemudian mereka menjual sampai ke Surabaya dengan memuat pada kapal motor, ya, bukan kapal laut tapi kapal layar. Itu dari Larat sampai ke Ambon, pesisir Nusa Tenggara Timur sampai ke Nusa Tenggara Barat, masuk ke Surabaya. Nah, dari hasil itu mereka mendapatkan uang dan mereka boleh gunakan untuk membangun gedung gereja ini. Nah, setelah mereka tiba di sini, mereka kerja bersama-sama untuk membuat batu bata, batu tela dan pasir. Pasir adalah swadaya murni.
Kemudian batu juga swadaya murni. Yang dibeli adalah semen, besi dari Kota Larat. Nah, setelah itu mereka membentuk panitia, mereka mencari tukang dari luar, dari kota Surabaya, bahkan sampai dari kampung Betidak, dan akhirnya diselesaikan oleh jemaat Kaliobar itu sendiri. Dan inilah hasil gereja yang sekarang kita lihat, yaitu gereja Niel. Nah, ini di sini pun ada yang beda, Pak. Ada loncengnya juga ya di sini untuk tanda. Biasanya kalau lonceng itu adalah ciri khas gereja Protestan Maluku. Mereka selalu menggunakan lonceng sebagai tanda untuk memanggil jemaat yang akan beribadah. Itu lonceng berbunyi satu kali adalah mereka persiapan untuk bersih-bersih. Kemudian lonceng kedua mereka berjalan dari rumah menuju gereja. Lonceng ini tadinya tidak menggunakan menara seperti yang sekarang kita lihat ini. Dulunya hanya membuat tiang ke atas, kemudian mereka menggantungkan lonceng dan itu dibunyikan. Tapi sekarang mereka sudah membuat rumah bentuknya menara ini yang indah. Ini semua karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Jemaat bekerja dengan baik dan lonceng ada di dalam menara. Di atas menara ini lonceng yang dibeli dari negeri Belanda. Dan itu sudah tiba di jemaat dan mereka gunakan untuk lonceng gereja. Nah, ini Pak, untuk jemaatnya sendiri ada kurang lebih berapa banyak sih, Pak? Ya, berbentuk sektor atau wilayah? Ini dibagi atas unit. Dari beberapa unit digabung menjadi sektor. Nah, dari sektor menjadi seutuhnya adalah jemaat. Unit ini kurang lebih ada 12 unit, ya. 12 unit. Kemudian dibagi atas beberapa sektor menjadi 6 sektor. 2 unit itu adalah satu sektor. Nah, ini dibagi menurut geografis di sini, ya, wilayah di sini, ya, bahkan itu memudahkan pelayanan dari majelis dan pendeta. Selain tempat ibadah juga di sini ada tempat tinggal untuk pendeta yang beribadah di sini, Pak. Ya. Dulu ada dalam kesadaran sederhana, sekarang ya mereka sudah siapkan sebuah rumah yang namanya pastori. Nah, pastori itu adalah tempat tinggal seorang pendeta. Jadi di dalam pastori itu ada beberapa kamar. Itu manfaatnya adalah bila ada tamu pendeta yang dari luar jemaat, mereka akan datang untuk melayani, atau ada kegiatan-kegiatan gerejawi, mereka tinggal di dalam pastori itu. Ya, pastori itu terletaknya di belakang gereja. Gitu, belakang gereja. Nah, kenangan masa kecil apa sih yang nggak bisa dilupain waktu masa kecil pengalaman seorang Bapak Hengki Wailetuan nih? Iya, masa kecil kita, ya biasanya kita menuju gereja itu ya dalam serba kesederhanaan, ya tidak seperti orang kota tanpa sendal atau sepatu. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman ini, ya anak-anak sekolah minggu sudah mulai mereka sekolah minggu dengan baik. Nah, ini salah satu yang kita lihat sekarang ini adalah pastori. Luar biasa, tidak seperti begini pada zaman ya 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah baik posisinya dan seterusnya. Sebelah kanan ini adalah gereja samping, kemudian di belakangnya itu ada baru penambahan konsistori di belakang gereja. Ini baru saja mereka renovasi, dan di belakang gereja ini adalah pastori.
pasturi ini luar biasa dengan sangat indah. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelah kiri ini adalah sekolah. Oh, berdekatan dengan gereja. Sekolah. Ini adalah SD. SD Impres. SD Impres Keliobar. Keliobar. Ya. Di sini ada 2 sekolah. SD-nya SD Impres dan SD Kristen. SD Kristen, ya. SD Kristen sebelah Belakang. pasturi. Sementara di sampingnya adalah SD Impres dan TK. dan berdekatan dengan gereja Peniel Dulunya waktu masih kecil mungkin nggak seperti ini ya, Pak? Bentuk. Ya, memang tidak seperti begini. Ini luar biasa, tanpa pagar, tanpa dindingnya rapi, semuanya itu tuh adalah keadaan seperti papan, ya, menggunakan papan. Nah, kalau sekarang kan luar biasa, baik sekali, ya. Namun ini pun sedang lagi sudah rencana untuk merenovasi gereja karena daya tampungnya sudah tidak bisa lagi menampung jemaat bila ada ibadah-ibadah tertentu, ya. Jadi ada rencana untuk membuat sayap kiri dan kanan, itu rencana, ya. Gereja seluas ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung, apalagi dengan hari-hari besar gerejawi seperti hari Natal, hari tutup tahun, kemudian tahun baru, sampai kepada Paskah dan seterusnya, hari-hari besar gerejawi. Kemudian juga di sini ada tradisi untuk beberapa jemaat bergabung. Nah, dikala mereka bergabung itu sama sekali sudah tidak bisa, akhirnya majelis mencari jalan keluar untuk menambah tenda dan seterusnya untuk bisa. Oke. Mungkin terakhir, mimbarnya ciri khas dari Keliobar apa sih, Pak? Mimbarnya itu dulu dari kayu yang gantung. Mimbar kayu, terbuat dari kayu tapi gantung, posisinya gantung. Luar biasa. Pada zaman itu orang-orang tua kita dulu dengan ilmu yang terbatas, tapi mereka mampu untuk membuat jembatan, mimbar. Namun sekarang sudah diganti dengan mimbar yang terbuat dari adukan semen, ya, yang mana itu bentuknya lah seperti bia itu bia laut, ya, bia laut. Jadi gambarnya mengambil dari itu, ya, itu sudah bagus dan luar biasa. Jadi motifnya itu dari semacam terumbu karang. Iya, terumbu karang, bia karang. Bia karang. Apa bia laut. Oke. Bia laut. Jadi bia itu dalam posisi terbuka. Dalam posisi terbuka. Kalau di laut kan tertutup begini. Iya. Tapi kalau mimbarnya itu dibuat dalam posisi terbuka. Jadi si pendetanya itu ada di dalam itu bia laut itu. Iya, bia laut itu. Oke, makasih Pak Inggi.